Film yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh David S. Wilson ini merupakan sebuah film adaptasi dari Valiant Comics, yang mana film ini adalah film pertamanya. Dirilis oleh Sony Pictures, film ini mendapatkan skor rating 5,7/10 di IMDb. Sebuah rating yang lumayan kecil, mengingat film ini dibintangi oleh sederet aktor terkenal Hollywood, salah satunya adalah Vin Diesel. Well, meskipun mendapatkan rating yang cukup kecil, bagi saya film ini cukup seru. Plot twistnya juga asik, pengemasannya cukup rapi, dan alur ceritanya juga asik untuk diikuti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Kisah diawali oleh sebuah penyergapan yang dilakukan oleh Ray Garrison yang diperankan oleh Vin Diesel beserta timnya terhadap sebuah kelompok teroris di Mombasa, Kenya untuk membebaskan seorang tawanan. Setelah misinya selesai, Ray dan tim pun kembali ke negara asalnya. Ray yang sudah dijemput oleh istrinya Gina memutuskan untuk pergi berlibur ke Italia. Namun ternyata liburan tersebut malah mendatangkan mara bahaya bagi Ray dan Gina, yang dimana Ray dan Gina ditangkap oleh salah satu pimpinan teroris yang bernama Martin. Singkat cerita, Ray yang sudah disekap dan diinterogasi terkait dengan aksi penyergapan di Mombasa, Kenya, dirasa kurang memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Martin pun dengan sadisnya membunuh Gina di depan mata Ray. Ray yang marah berucap bahwa dia akan melakukan balas dendam dan akan membunuh Martin saat itu juga. Tapi tak lama, Ray pun ditembak tepat di kepalanya oleh Martin. Scene pun berpindah. Setelah penembakan tadi, kita dilihatkan Ray yang terbangun di sebuah fasilitas teknologi yang bernama RST atau Rising Spirit Technology, yang dimana fasilitas tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Dr. Harling. Setelah kondisinya berangsur pulih, Dr. Harling dan asistennya yang bernama Katie menjelaskan kepada Ray bahwa dia merupakan aset militer US yang diserahkan ke pihak RST untuk dilakukan sebuah penelitian. Ray pun juga dikenalkan kepada beberapa prajurit eksperimen lainnya. Mereka adalah Jimmy Dalton dengan kaki robotnya dan Tibbs dengan mata super yang memiliki jangkauan penglihatan yang luas. Dari perkenalan tersebut diketahui bahwa Ray baru saja dibangkitkan kembali dengan bantuan teknologi yang bernama Ninet atau nanorobotik, dan itu membuat Ray sedikit kehilangan ingatannya. Karena kondisinya yang belum pulih pasca dibangkitkan kembali, Ray pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Singkat cerita, saat Ray sedang tertidur, dia melihat potongan-potongan gambar yang memperlihatkan Gina istrinya. Hal itu cukup membuat Ray merasa terganggu dan memutuskan untuk bersantai sejenak. Saat bersantai, Ray pun bertemu dengan Katie, dan mereka pun berbincang sambil minum. Saat Ray meminum minuman pertamanya, seketika dia mengingat kejadian semasa lalunya, bahkan kejadian saat Gina terbunuh. Ray yang tersulut mencoba mengontrol kekuatannya dan segera pergi untuk mencari Martin. Dr. Harling yang mengetahui kejadian tersebut mengingatkan Ray untuk segera kembali, tetapi Ray bersikeras dan berkata bahwa dia akan selalu kembali. Scene pun berpindah, diperlihatkan Martin bersama dengan pengawalnya sedang melakukan perjalanan. Terlihat muka Martin menunjukkan kepanikan seolah dia tahu bahwa Ray akan memburunya. Singkat cerita, Ray pun berhasil menemukan Martin dan berhasil melumpuhkan semua pengawal Martin. Sebelum terbunuh, Martin sempat berucap bahwa Dr. Harling telah membohongi Ray.
Setelah semuanya selesai, Ray pun kembali ke timnya, yaitu Katie, Dalton, dan Tim. Saat kembali ke RST, Ray pun kembali untuk melakukan perawatan. Tapi masalah baru muncul, mulai dari ingatan Ray hingga kebenaran tentang Gina, istrinya Ray. Diketahui ternyata Ninette yang diciptakan Dr. Harling mampu mengendalikan ingatan Ray. Dan ternyata selama ini Ray hanyalah sebuah mesin pembunuh, yang mana dia ditugaskan untuk membunuh semua target yang dikehendaki oleh Dr. Harling. Singkat cerita, kali ini Ray pun diprogram untuk membunuh seseorang yang bernama Nick Barris. Nick Barris sendiri adalah mantan kolega Dr. Harling yang kemudian memilih untuk berbelot. Setelah berhasil menyusup ke rumah Barris, Ray pun berusaha untuk mencari Barris. Tanpa disangka, ternyata di sana terdapat seorang programmer dan ahli IT yang cukup handal yang bernama Wilfred Wiggin. Wiggin sendiri merupakan seorang ahli IT yang disewa oleh Barris untuk mengerjakan sebuah proyek yang bernama EMP. Meskipun Barris berhasil dibunuh, tetapi di sini Ray pun bisa dilumpuhkan oleh senjata yang bernama EMP tersebut. Singkat cerita, Ray pun ditolong oleh Wiggin, dan ternyata Wiggin pun sudah membebaskan ingatan Ray yang semula dikendalikan oleh Dr. Harling. Sebelum kembali ke Arasti, Ray pun meminta Wiggin untuk mempelajari Ninette tersebut dengan tujuan agar nanti Wiggin bisa mengambil alih semua sistem tersebut. Sebelum kembali ke Arasti, Ray pun menyempatkan waktu untuk menemui Gina. Namun, Ray yang ingin balas dendam ke Dr. Harling terlibat insiden dengan Dalton dan Tibbs, yang mana insiden tersebut membuat Dalton kehilangan kaki robotnya dan Ray dapat dilumpuhkan. Ray yang sudah dibawa kembali ke RST akan menjalani pencucian ingatan kembali. Mengetahui bahwa Wiggin menjadi ancaman, Dr. Harling pun menyuruh Katie untuk mencuri dan menghentikan aksi Wiggin. Singkat cerita, Katie pun akhirnya berhasil menculik Wiggin. Katie pun kembali ke RST, tetapi kali ini ternyata dia sudah mempunyai rencana lain. Katie menganggap bahwa ambisi Dr. Harling tersebut terlalu berlebihan. Dengan bantuan Wiggin, Katie berhasil menyelamatkan Ray, dan ternyata Wiggin tidak diculik, melainkan diajak untuk bekerja sama. Dengan sedikit improvisasi, Wiggin pun berhasil meretas semua sistem yang ada di RST. Menyadari hal demikian, Dr. Harling pun berusaha untuk melarikan diri. Tanpa disadari, Ray pun terbangun berkat bantuan dari Wiggin. Dia pun berusaha untuk mengejar Dr. Harling dan membunuhnya. Mengetahui hal itu, Dr. Harling pun memerintahkan Dalton dan Tibbs, prajurit setianya itu, untuk menghentikan Ray. Pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka. Tetapi karena tubuh Ray yang hampir mustahil untuk dihancurkan, alhasil pertarungan tersebut dimenangkan oleh Ray. Tanpa berpikir panjang, Ray pun kembali mengejar Dr. Harling. Sadar akan hal itu, Dr. Harling pun menembak Ray dengan senapan pelontar.
Tubuh Ray pun hancur, namun karena nanorobotnya masih aktif, tubuh Ray pun kembali menyatu. Mengetahui nanorobotnya sudah mulai melemah, Dr. Harling pun menembaknya kembali. Kali ini Ray dapat menangkapnya. Dan Ray meledakkan tepat saat mereka berhadapan. Dan boom, mereka berdua pun meledak. Scene pun berpindah berkat bantuan Wigen dan Katie, Ray dapat kembali dipulihkan. Dan berkat bantuan Wigen, nanorobot yang ada di tubuh Ray sudah di-upgrade, yang mana itu artinya Ray tak perlu mereload nanorobotnya kembali. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Ray, Katie, dan Wigen akan melakukan misi bersama. Oke, secara keseluruhan film ini cukup menarik, alurnya pun mudah untuk dipahami. Meskipun secara pengembangan cerita masih monoton, karakter villain kurang ditonjolkan dan pengenalan karakter yang tidak terlalu mendetail. Bahkan, untuk Ray-nya sendiri kita tidak tahu apa sebetulnya latar belakang Ray. Tapi, itu tidak membuat film ini buruk karena secara cerita ini terbilang fresh. Kelihatannya, Valiant Comics ingin memberikan warna yang berbeda dibanding dengan para pendahulunya.